Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Nah, di sini aku mau cerita terkait insecure atau insecurity. Kenapa tiba-tiba? Karena waktu itu aku dapat chat dari temanku kayak gini. Dia nanya tentang insecure. Nah, di sini aku mau kayak apa pendapatku atau hal yang aku alami ketika insecure gitu ya. Insecure-nya aku tuh kayak gimana gitu ya. Bagaimana aku cara menangani atau mengatasi si insecure ini. Oke. Jadi menurut Google kan Google kan sekarang ada AI-nya. Nah, itu nge-generate kalau insecure adalah keadaan emosional di mana seseorang tidak aman, tidak percaya diri, cemas dan ragu terhadap kemampuannya atau nilai dirinya sendiri. Nah, ini itu sering ditandai dengan perbandingan diri, kecemasan sosial, dan rasa tidak mampu yang dapat menghambat potensi seseorang dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada yang tanya, pernah nggak sih insecure? Ya, pasti pernah. Orang hebat mana yang tidak pernah insecure gitu. Pasti ada satu hari itu ngerasa rendah diri gitu ya, rendah diri kayak nggak percaya diri atau merasa kurang akan semua hal yang dia miliki gitu. Nah, mungkin cerita menarik dari aku sendiri itu, aku selalu insecure, tapi aku enggak berusaha gimana supaya aku percaya diri dengan mengafirmasi diriku sendiri bahwa aku adalah orang yang percaya diri, aku cantik dan aku cukup. Enggak kayak gitu. Aku enggak tahu ya, ini hal yang aku alami sendiri. Jadi correct me if I'm wrong gitu. Jadi insecure yang aku alami itu ketika misalnya ini ada momen teman-teman kan biasanya terutama yang perempuan ya, kalau misalnya foto pasti kayak ngecek dulu gitu ya, ngecek dulu fotonya oke atau enggak. Kalau misalnya kurang oke nanti foto lagi gitu. Nah, kalau aku itu misalnya kalau foto sendiri ya, kalau misalnya selfie gitu ya pasti aku kalau misalnya kurang oke aku bakal foto lagi, bakal selfie lagi gitu. Tapi kalau misalnya bareng-bareng temen yang banyak banget gitu, itu pasti aku nggak akan ngecek fotonya. Kalau misalnya teman-teman pada bilang oke sama dirinya sendiri, aku bakal oke, kayak ya udah terserah mereka gitu. Karena aku percaya bahwa orang-orang itu nggak akan melihat diriku, pasti melihat orang lain di foto itu. Jadi mereka nggak akan notice aku itu yang mana gitu, terutama di Instagram gitu. Terus ini juga kejadian pasti di teman-teman perempuan tuh kalau aku angle-nya kanan, oh aku angle-nya kiri. Jujur kalau dari segi angle aku itu angle kiri, cuma aku selalu bilang sama teman-temanku bahwa aku nggak masalah mau angle kanan atau angle kiri gitu. Ya karena lagi-lagi pasti ketika nanti diposting orang-orang itu nggak akan notice aku yang mana gitu loh. Pasti mereka akan ngelihat orang lain yang ada di foto itu, nggak lihat aku gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu kejadian yang aku alami. Terus kalau misalnya, kecuali kalau misalnya aku mau tag lagi itu kalau orang yang ngefoto ini tuh minta untuk lihat dulu, kayak misalnya coba lihat dulu fotonya oke atau enggak gitu. Kalau misalnya aku kurang srek baru aku minta tag lagi. Cuma kalau misalnya orangnya itu nggak nyuruh aku lihat fotonya, aku nggak bakal minta tag lagi. Dan di video yang ini, nah di video ini tuh aku ngejelasin semua kenapa. Itu karena aku kejadiannya itu adalah aku bukan circle-nya mereka sih, tapi karena hal itu ya namanya orang overthinking kan, pasti menjalarnya kemana-mana gitulah. Entahlah aku emang nggak cantik makanya aku nggak ikut circle-nya mereka atau dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau masalah insecure, aku seringnya itu adalah insecure di fisik, bukan di kemampuan. Karena menurutku, bagiku ya, bukan flexing, tapi aku percaya bahwa aku tuh punya bakat banyak, entahlah nyanyi atau bikin musik dan lain sebagainya, itu aku bisa. Cuma mungkin secara fisik aku tuh not pretty enough gitu loh, nggak cukup cantik atau nggak cukup untuk enak dilihat gitu. Jadi aku udah terbiasa dengan hal-hal ketika aku nggak dipilih, karena secara fisik aku nggak oke, makanya aku sering nggak dipilih. Jadi aku sendiri pun ketika misalnya di kampus gitu ya, atau di lingkungan ya, kalau misalnya aku jalan-jalan gitu ya aku nggak mengafirmasi diriku dengan oh aku cantik, aku harus percaya diri, itu enggak. Tapi kayak lebih ke
ya udah aku emang jelek, terus kenapa, kayak ya udah berdamai dengan kondisiku itu gitu. Ya udah aku berdamai dengan kondisiku secara fisik tuh yang kayak gini gitu loh. Iya, walaupun emang masih ada insecure, tapi kayak ya udah, kalau misalnya orang-orang nggak ngeliatin aku ya bodo amat. Karena hal ini terbukti, aku pun mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari awal tahu kalau misalnya aku itu sering bukan sering, tapi aku jadi staff, dulu jadi staff di public relation, di divisi public relation di himpunan di kampus gitu. Dan itu kan tupoksi utamanya adalah jadi seorang MC, tapi orang-orang tuh banyak nggak notice kalau aku jadi MC gitu. Yang di notice pasti partnerku, karena as you know pasti yang dipilih jadi MC itu adalah orang-orang yang selain dia percaya diri, tapi dia juga cakep gitu ya, secara fisik itu adalah good looking gitu, kayak ya at least enak untuk dilihat, itu pasti yang bakal di notice. Sedangkan aku pasti akan selalu kebanting, dan kayak ya udah bodo amat, yang penting aku bisa tampil di depan dan jadi seorang MC gitu. Nah mungkin kalau misalnya kalau di aku ya, aku nggak tahu ini baik atau enggak, aku nggak tahu, tapi afirmasi ke diri sendiri ketika kalau aku udah realize kalau aku nggak gitu cantik, tidak memenuhi standar gitu ya, tidak memenuhi standar kecantikan yang orang-orang lihat, kayak ya bodo amat, kayak ya udah berdamai kalau aku tuh emang nggak cantik gitu loh. Dan kalau misalnya terus kamu nggak mau, ada pertanyaan, terus kamu nggak memperhatikan penampilanmu? I do, aku memperhatikan penampilanku, cuma nggak yang effort sampai gimana-gimana tuh enggak, karena aku hanya kalau make up itu cuma untuk nge-enhance. Kata Firlin ya, mungkin kalau teman-teman tahu tiktoker namanya Firlin itu pernah ngungkapin juga, aku pakai make up itu enggak too much, yang kayak ya udah biar enggak kelihatan kusem aja, enggak yang bener-bener sampai pakai eyeliner. Aku jujur nggak bisa pakai eyeliner, belum bisa, tapi ya masih belajar gitu. Terus habis itu aku juga baru-baru ini pakai apa namanya yang buat bulu mata, maskara baru-baru ini. Sebelumnya belum pernah pakai, karena aku juga pakai kacamata, jadi kayak nggak terlalu kelihatan walaupun aku pakai begituan gitu ya. Terus kalau misalnya dibandingin sama teman-temanku yang lain, kulitku tuh jauh lebih gelap gitu ya kalau misalnya sama teman-temanku yang kulitnya cerah-cerah. Jadi kalau foto tuh pasti aku akan kelihatan sedikit agak gelap gitu ya, karena mungkin ya karena mukaku sawo matang gitu ya, kulitku tuh sawo matang. Nah itu, walaupun kalau misalnya di foto itu aku kelihatan nggak oke, ya bodo amat. Kembali lagi ke kesimpulannya di awal, bahwa aku bukan nggak peduli, bahwa aku itu percaya orang-orang tuh nggak akan ngeliatin aku. Paling juga nonton story, paling di skip kan, dipencet-pencet doang. Terus kalau misalnya aku ngupload foto yang banyak orang di situ dan aku ada di situ, pasti mereka nggak lihat atau nggak nyari sosok aku juga kan. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi lebih ke berdamai dengan diri sendiri, bahwa aku tuh tidak memenuhi standar kecantikan orang-orang gitu ya, kayak yang di sosial tuh kayak gimana gitu. Ini kan mukaku juga mungkin teman-teman lihat bahwa mukaku tuh nggak simetris, jadi mau digimanain pun tetap nggak simetris gitu. Jadi pasti orang-orang juga ngelihat kalau aku tuh kayak gitu. You know lah, jadi orang yang, karena aku di posisi orang yang nggak dilirik, ngerti nggak? Ketika aku jalan, pasti yang dilirik adalah temanku. Karena pernah kejadian aku jalan sama temanku yang pokoknya dia secara fisikalinya emang udah standar good lookingnya orang-orang sekitar gitu. Jadi ya yang dinotis dia gitu, dan ya aku kan udah terbiasa dengan hal itu. Aku bakal nggak akan dipilih gitu loh, nggak akan dipilih, karena ya
gak sesuai dengan standar kecantikan sekitar. Jadi kayak ya udah bodo amat gitu. Karena waktu itu bukan satu kata ya, kata-kata yang diucapin sama temanku yang mergokin aku sama temanku, kan temanku yang di notice ya, dia bilang kayak kamu makin cantik aja gitu. Sedangkan apakah aku berhenti saat itu? Tidak. Aku jalan terus nungguin temanku di tempat lain gitu, nggak jauh dari situ, tapi kayak ya biar dia ngobrol dulu gitu, karena ya aku tahu kalau aku nggak bakal dipilih gitu ya, nggak bakal dipilih untuk sekedar dipuji bla 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 gitu tuh nggak akan. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih insecure gitu ya, karena afirmasi nggak cocok di aku, maka aku mempercayai diriku bahwa aku itu tidak sesuai dengan standar kecantikan lingkungan sekitar. That's why kayak ya udah bodo amat, orang-orang nggak akan melihat aku karena aku orangnya adalah invisible, tidak terlihat gitu. Mungkin bisa pakai teknik itu gitu ya. Kalau misalnya afirmasi diri itu afirmasi positif itu nggak works di teman-teman, itu bisa pakai diriku berdamai dengan diri sendiri. Kalau dirimu tuh ya begitu gitu loh, karena emang aku begini bentukannya gitu ya. Ya itu realita dari kehidupan aku seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya nih, atau pengen aku bahas apa gitu ya, nah itu bisa langsung kok di kolom chat aja mau bahas apa gitu. Nah mungkin segitu dulu cerita-ceritaku tentang insecure atau insecurity. Nah, see you on the next video. Dadah.